2 hari setelah pengerjaan itu kak, kayak ada tukang yang tiba-tiba kesurupan. Di situ saya ngelihat satu makhluk yang begini nih kak, jalan di atap-atap. Yang tadi yang kita baru mau bahas soal yang setan dingin ini, udah mulai ada di deketnya dia sekarang ini Mak, sebelum. Saya mau muntah. Iya. Selamat datang di Malam Jumat. Jangan pikir kalian sendirian. Bersama saya Grita Agatha. Hari ini kita akan mendengarkan cerita misteri dari Sobat Misteri. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena ditemani dengan seseorang yang mungkin bisa dibilang indigo, Kak Firda Ananta, yang akan mengupas cerita misteri lebih dalam lagi. Halo Kak Nanta. Halo. Firda Nanta dipanggil Nanta. Nanta. Kenapa Nanta? Karena itu nama 2 orang tua aku sih. Itu disingkat dari 2 nama orang tua aku, jadi aku lebih senang dipanggil itu. Oke, keren. Oke. Nah kali ini nih kita akan mendengarkan cerita dari Mas Aldi. Iya kak. Halo Mas Aldi, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Oke. Jadi Kak, Mas Aldi ini punya cerita tentang gangguan yang dialami ketika tinggal di rumah keluarganya, bener ya? Iya, di rumah Di nenek. rumah keluarganya, dan ini ceritanya menurut aku belum pernah aku dengar sebelumnya. Jadi katanya setannya tuh di mesin cuci. Ya. Wow, mesin cuci peninggalan almarhumah sang ibu ya? Iya benar. Nah, lalu penunggunya itu di loteng, jadi banyak sekali tukang-tukang yang jadi nggak mau kerja ya katanya ya? Betul. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin Mas Aldi boleh ceritain deh. Siap kak. Saya mulai cerita dari awal ya. Jadi ini bermula ketika mamah meninggal bisa dibilang ya kak. Dan di situ saya diasuh sama nenek karena papa ya udah jarang pulang, udah menikah lagi kan. Di situ saya mutusin buat bertinggal sama nenek. Dan di situ kan emang nenek tinggalnya sendiri jadinya kak. Kakek udah nggak ada. Di situ jadi yang dipakai nih cuman halaman depan rumah doang, ruang tamu sama kamar. Dapur itu setiap kayak abis maghrib udah digelapin lah. Dan di situ saya yang tinggal sama nenek berdua sama abang saya nih ya kan. Saya bertiga jadinya di rumah. Itu saya tidur di kamar belakang kak, yang dulunya bekas gudang. Di situ saya tidur sama abang saya berdua. Awalnya masih kayak yang nggak mikir buat yang aneh-aneh kak. Di situ kayak masih ngejalanin hari-hari kayak biasa. Dan di satu hari kakak mama saya datang, si mamanya sini ke rumah sama om saya yang dari Bekasi. Om saya ini kebetulan masih bujang kak, belum tinggal. Dan nenek mungkin kasihan ya, dia tinggalnya sendiri, jadi mungkin biar keadaan rumah jadi agak rame kak, diajak tinggal bareng lah nih di rumah situ ya kan. Di situ akhirnya Mama Is kan emang orangnya yang bisa dibilang kayak agak peka kak. Oh, ya. 3 jarang dan bisa kesurupan. Saya tinggal jadinya berempat di rumah itu. Di suatu hari kak, kayak ada apa ya, rumah ini kan atasnya masih loteng kosong ya. Nenek kayak manggil tukang buat ngebangun lah, buat kamar jadi om saya nih, biar ada kamar kan. Di situ ya tukang kayak yang kerja masih biasa kak, hari pertama kayak yang masih pagi di pus lah sampai sore. Dan kayak berbulan-bulan ini rumah kayaknya dilihat sama nenek saya, dipantau kayak masih gitu-gitu aja ke atasnya. Kayak yang udah habis waktu berbulan-bulan tapi kok bentuknya itu nggak ada kak, nggak kelihatan bentuk apa-apa, cuman kayak masih tiang tok doang, udah begitu. Akhirnya nggak lama dari kejadian nenek saya nyap-nyap kan, karena nggak ada hasilnya. Dibilang kayak gini lah, ini kerja kenapa sih? Kayaknya kayak yang makin hari kayak yang tukang itu makin keluar kak, kayak makin sepi. Yang tadinya rame keluar satu, setiap harinya keluar satu. Dan ditanya kenapa, itu masih nggak ada yang mau bicara sama sekali kak, masih pada tertutup, nggak mau bilang. Dan akhirnya ditanya lah ke mandoran nih kan, ini gimana sih, kerjanya nggak beres, cuman ya uang udah keluar ya kan kayak, tapi nggak ada hasilnya, kenapa kayak gini sih? Terus nenek saya bilang untuk di malam
tidur di sini lah nih, biar dari pagi banget udah dikerjain Kak ya kan. Ditidurin lah nih malam Kak, akhirnya di situ tidur malam, rumah jadi agak ramai kan nih, nggak sepi, keadaan belakang jadi terang. Di situ kerjain malam. Nah, 2 hari setelah pengerjaan itu Kak, kayak ada tukang yang tiba-tiba kesurupan tengah hari, siang-siang itu kesurupan. Yang tapi kayak yang kesurupannya itu bahasanya saya nggak ngerti Kak, saya nggak paham di situ. Mungkin kayak masih pakai bahasa Jawa atau Sanskerta kayak gimana lah di situ. Yang ditanya kayak nenek saya kira ngobrol, cuman tetap nggak bisa berkomunikasi Kak, karena nggak ngerti yang dibahasain di makhluk ini apa, kayak gitu kan. Nggak lama dari situ pas kesurupan, tukang ini tiba-tiba keluar kerja Kak. Di situ tukang itu keluar kerja, terus nggak lama tukang lagi kayak yang keluar kerja lagi, ditanya lah nih, ini sebenarnya ada apaan sih, pada nggak betah. Padahal emang saya nggak ngerasain apa-apaan tuh Kak, masih kan di situ kan. Tukang ini ngomong, Bu Haji, ini kayaknya rumah nggak bisa dibangun dah, udah ada yang nempatin. Maksudnya nempatin gimana Kak? Kan kayak masih tanda tanya ya kan, orang kosong kayak gini kok. Ya udah ada yang nempatin duluan sebelum kita Bu Haji, katanya kayak gitu kan. Dibilang kayak gitu. Terus kenapa? Nah itu kayak yang orang-orang yang keluar itu Kak, ternyata pas tidur tuh sering digangguin Kak. Dikasih lihat sosok nenek-nenek. Terus kayak yang nyapu Kak tengah malam di situ. Dikasih lihat sosok kakek-kakek sama ular. Ular itu katanya yang bener-bener panjang Kak. Dia lagi pada tidur di bawah gitu kan, ramean ya kan, pakai karpet, kayak ngelintas gitu di badannya itu. Tukang itu kayak yang ada satu dililit Kak, sampai sesak napas dan rep-repan Kak bahasanya. Iya. Di situ rep-repan. Ya udah besok langsung kayak mutusin buat udah nggak mau kerja lagi. Di situ akhirnya nenek bingung di situ kan Kak. Udah keluar uang tapi hasilnya nggak ada sama sekali Kak di situ. Nenek bingung. Nah kayak yang Mama Is datang nih Kak ke rumah lagi nih. Di situ Mama Is baru buat sampai ke belakang ngambil air minum. Di situ tiba-tiba dia langsung air jatuh tuh terang, udah tepar. Pas bangun kayak yang cekikik gitu Kak, kayak ketawa-tawa gitu. Ditanya kan, siapa nih? Emang udah nggak heran Kak kalau Mami sering kesurupan. Siapa nih? Nunjuknya ke atas, atas. Minta kopi sama rokok Kak. Tuh rokok 2 batang, rokok santai Kak. Kan pedes di mulut kan, diisep. Itu kayak langsung set habis Kak. Minta lagi nggak dikasih. Kebiasaan ngerunjak. Minta kopi hitam lagi panas-panasnya nih Kak. Langsung diminum sampai habis di situ. Habis sosok itu keluar, masuk lagi Kak. Sering banget itu masuk. Ada hampir setengah jam kan, badannya capek. Kalau sering kesurupan, akhirnya udahlah tuh dibawa ke kamar. Pas dia sadar, Mama Is ngomong gini, Mi, kan dipanggil Umi nenek ya. Atas jadi bangun kata dia. Yang di atas nggak terima. Dibilang kayak gitu, apaan sih Is, orang duit udah keluar banyak, nenek tetap kekeh dong, iya kan, uangnya udah habis, nggak bakal bisa Mi. Mau dibangun segimanapun, sebelum kita nempatin rumah ini, udah ada mereka udah lebih dulu nempatin situ. Dibilang karena kayak emang gitu. Dari tadi semua yang kerasukan itu memang berusaha untuk menyampaikan bahwa ini tempat kita gitu loh. Sebenarnya mereka bukan berarti mau usir apa yang ada di situ, tapi apa yang mereka punya mereka nggak mau diacak-acak gitu. Dan kenapa ini agak ekstrim? Kalau aku masuk ke dalam cerita itu, bukan makhluk penunggu pada umumnya memang. Jadi seperti apa Kak? Dia itu udah bisa dibilang peliharaan gitu. Dan tanah itu pun juga sebelum ada kehidupan manusia sekarang sampai akhirnya ke kamu kan, itu kan berarti udah beberapa generasi gitu. Itu memang sebelumnya di situ aku justru dari tadi aku dengar cerita dan aku lihat beberapa gambar yang aku lihat juga di situ memang udah terlalu banyak suara tangisan. Iya, bener Kak. Teriak, jerit minta tolong, tapi itu dominan ke suara perempuan daripada laki-laki. Di tempat itu rata-rata makhluknya itu perempuan dan semuanya kesakitan. Aku nggak tahu tepatnya kapan, tapi kalau ditarik mundur memang itu udah cukup lama sekali ya. Mungkin itu sudah ratusan tahun, bahkan lebih daripada itu. Terjadi pembunuhan, bahkan di situ ada pemerkosaan juga yang aku lihat. Ada
kekerasan di situ. Jadi tangisan itu juga akhirnya di penghuni yang nempatin tempat itu juga akhirnya sering dengar. Mungkin beberapa tukang itu juga akhirnya dengar suara itu. Keganggunya juga karena memang suara teriak, tangisan, sakit. Di situ tuh udah campur. Jadi dari aku dengar cerita pertama sampai aku lihat beberapa gambar itu memang yang sangat dominan adalah suara. Yang pertama kali aku tangkap adalah suara mereka gitu. Ada satu yang memang punya pegangan itu. Bahkan ada satu tempat di rumah itu yang dulunya dijadiin tempat buat taruh